Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di acara podcast yang akan membahas tentang konflik-konflik di Ukraina. Bersama saya Dimas dan rekan saya Rifa. Baiklah, hari ini tuh kita kedatangan tamu yaitu Krisna Andi, Adinda Ayu Prahasti dan juga Ariel Luki. Silakan duduk. Oh iya, bagaimana kabar kalian hari ini? Syukur kita baik-baik saja. Perjalanan dari sini lancar saja kan? Alhamdulillah lancar. Baik, apa kita bisa memulai pembicaraannya? Oke, bisa. Baiklah. Bagaimana latar belakang negara Ukraina sendiri? Baik, jadi Ukraina merupakan salah satu negara bekas pecah Uni Soviet yang berada di kawasan Eropa Timur. Penduduk Ukraina sendiri terbagi menjadi dua kelompok etnis utama, yaitu kelompok etnis Ukraina yang populasinya di Ukraina Barat dan Utara, serta kelompok etnis Rusia yang populasinya di Ukraina Timur dan Selatan. Lalu bagaimana awal mula terjadinya konflik di Ukraina itu seperti apa? Konflik itu bermula pada tahun 2010. Ukraina yang dipimpin oleh Presiden Viktor Yanukovych yang berasal dari etnis Rusia. Ia membuat kebijakan-kebijakan politik yang cenderung condong ke Rusia dan menguntungkan Rusia. Lalu bagaimana tanggapan dari rakyat Ukraina setelah adanya kebijakan tersebut? Rakyat Ukraina menuntut agar pemerintahan Ukraina bergabung dalam kerjasama dagang dengan Uni Eropa karena dapat memajukan Ukraina. Namun akhir tahun 2013 Presiden Viktor Yanukovych membatalkan kesepakatan dagang antara Ukraina dan Uni Eropa. Mengapa Presiden Viktor membatalkan kesepakatan itu? Presiden Viktor Yanukovych membatalkan kesepakatan itu karena adanya desakan dan ancaman dari rakyat. Rakyat pun melakukan demonstrasi memprotes keputusan tersebut. Akhirnya Parlemen Ukraina mengabulkan tuntutan dan melengsarkan Yanukovych pada Februari 2014. Bagaimana lengsernya Presiden Viktor waktu itu? Lengsernya Presiden Viktor atau pro-Rusia ini dianggap oleh Rusia sebagai ancaman kepentingan ekonomi dan keamanan karena Ukraina terlibat dan berhubungan dengan NATO yang menyebabkan kekacauan yang besar. Dan kekacauan seperti apa yang terjadi? Seperti kekacauan yang terjadi di ibu kota dan terus melancar ke Crimea. Di Crimea inilah terdapat perlakuan militer Rusia dan para milisi dan pro-Rusia. Pada Maret sejumlah milisi pro-Rusia menyandera dan menduduki gedung-gedung pemerintah untuk mendeklarasikan Republik Rakyat Domestik dan Luhansk. Bagaimana tanggapan dari pemerintah pusat Ukraina? Ya, deklarasi tersebut telah ditolak oleh pemerintah pusat Ukraina, bahkan menyarukan ancaman dan pasukan ke Ukraina Timur jika mereka tidak mau membatalkan deklarasinya. Apakah pihak sekutu mau membatalkan deklarasinya? Namun, ultimatum dari pemerintah Ukraina tidak dipedulikan oleh milisi di Ukraina Timur. Hingga pemerintah Ukraina mengirimkan pasukan ke Ukraina Timur. Penyerangan ini sekaligus mengawali perang saudara di Ukraina yang disebut Perang Donbas. Di Donbas adalah konflik bersenjata yang berlangsung di wilayah Donbas, Ukraina. Semenjak Maret 2014, demonstrasi oleh kelompok pro-Rusia dan anti-pemerintah pecah di Oblast Donetsk dan Oblast Luhansk. Setelah pergerakan Euromaidan berhasil menjatuhkan pemerintah Viktor Yanukovych yang pro-Rusia. Perang Donbas menjadi perang besar antara kubu Ukraina dengan milisi pihak separatis
didukung oleh Rusia. Perang inilah juga membuat hubungan antara Rusia dengan negara-negara Barat pro Ukraina dan berakibat pada saling menjatuhkan sanksi ekonomi. Menurut Anda, akankah perang atau konflik itu akan terjadi kembali? Mungkin saja itu bisa terjadi lagi, karena konflik tersebut belum juga ada titik terang dan tidak ada yang tahu kapan konflik tersebut akan berakhir yang jelas. Konflik ini adalah konflik yang berkelanjutan. Jadi itu adalah konflik-konflik yang terjadi di Ukraina. Baiklah, terima kasih atas perbincangan pada pagi hari ini. Baik, kita akhiri acara podcast pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.